Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar tentang korelasi, ya. Setelah kita belajar pengukuran-pengukuran terhadap satu variabel, nah, mulai materi hari ini kita akan mencoba mengkaji ukuran-ukuran yang melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, materi pertama adalah korelasi, correlate, yang diterjemahkan hubungan, ya. Nah, kita berangkat dari tujuannya dulu. Mengapa kita belajar korelasi? Karena kita ingin mengkaji hubungan antar dua variabel. Tentu variabel yang dimaksud di sini adalah variabel yang bersifat variabel acak atau random variabel. Nanti ketika teman-teman belajar statistik matematik akan terbiasa dengan istilah random variabel atau variabel acak. Ya, variabel acak itu adalah satu variabel yang mengandung nilai-nilai dari variabel yang diperoleh dengan cara acak, dalam arti pengertian acak dalam statistik artinya setiap unit penelitian atau setiap objek penelitian akan bisa terpilih dengan peluang yang sama. Atau semuanya punya peluang yang sama. Contoh paling sederhana adalah ketika saya harus memilih salah satu di antara teman-teman atau 5 orang di antara mahasiswa satu KS4 secara acak, maka setiap teman-teman, setiap mahasiswa di satu KS4 ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, itu pengertian acaknya. Bisa dipahami ya? Nah, saya harus menjelaskan lebih awal dulu dari makna dasar korelasi. Korelasi itu mengkaji hubungan antara dua variabel acak tadi. Lalu hubungan seperti apa yang akan kita kaji? Tentu nggak sembarang hubungan gitu ya. Nah, teman-teman dibatasi, hubungan yang kita pelajari adalah hubungan yang bersifat linier atau membentuk garis lurus. Bukan hubungan pola yang lain. Kan ketika teman-teman belajar fungsi, kita mengenal fungsi konstan, berapapun nilai X, nilai Y-nya akan terus tetap seperti itu. Ya. Ada juga fungsi linear, Y sama dengan AX plus B. Ada fungsi kuadratik, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bentuknya kayak parabola. Atau kalau koefisiennya positif, dia akan membentuk huruf U. Ya, kalau negatif, dia akan membentuk U terbalik, gitu kan ya. Nah, yang kita pelajari di analisis korelasi ini hanya hubungan yang bersifat linear. Jadi, kalau nanti ketemu kasus di antara dua variabel itu korelasinya tidak ada, itu bukan berarti tidak ada dalam arti sesungguhnya. Yang dimaksud adalah tidak ada hubungan dalam bentuk linear. Mungkin bentuknya berupa lingkaran, berupa polinomial, atau berupa kuadratik tadi. Bisa dicerna nggak penjelasan saya? Ya. Nah, yang berikutnya yang harus saya tekankan adalah dua variabel yang dimaksud adalah diperoleh dari satu unit observasi. Sebagai contoh, misalkan Mbak Agnes kalau ditanya usianya berapa sekarang? 19 tahun, Pak. 17 tahun? 19. 19. 19 tahun. Terus kalau ditanya tinggi badan? 160. 100? 60. 160. Oke, bentar saya agak perbesar. Nah, variabel umur dan variabel tinggi badan yang saya tanyakan tadi bersumber dari satu observasi atau satu unit penelitian. Paham? Jadi bukan tingginya Mbak Agnes, tapi umurnya Mbak Rehdiana gitu. Jadi dua pengukuran ini bersumber dari satu observasi. Paham ya? Sehingga dia berupa himpunan. Makasih Mas. Dia berupa himpunan, X, Y itu berupa himpunan yang bersumber dari satu objek penelitian. Paham nggak? Ya, dia nggak boleh dipisah gitu loh. X, Y itu nggak boleh dipisah. Nggak boleh ditukar dengan pengukuran yang lain, dari observasi yang lain. Oke? Nah, itu pengantar awal kita belajar korelasi.
Sekali lagi, korelasinya mengukur hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat linier dari dua variabel acak, di mana dua variabel ini adalah hasil pengukuran dari satu observasi atau satu unit penelitian. Bisa dipahami? Oke. Nah, kita akan belajar korelasi menyangkut pertama bagaimana membuat plot datanya dulu. Plot data, dari plot data akan tergambar pola hubungannya seperti apa. Apakah linear, apakah pola yang lain gitu. Nah, dari sana baru kita hitung ukuran-ukuran korelasinya menggunakan koefisien Pearson, ada juga korelasi Spearman. Nanti Spearman-nya dibagi dua, ada Spearman tanpa pengulangan dan Spearman dengan pengulangan. Kurang lebih itu materi kita hari ini. Kalau teman-teman sempat memperhatikan video saya, sebenarnya udah semua terjelaskan di video itu. Bahkan di video saya itu dijelaskan juga korelasi yang lain. Ada korelasi tau B, ada korelasi tabel kontingensi. Ya. Jadi di YouTube saya itu lebih dari yang dipelajari hari ini. Oke, saya mulai dengan paparan. Sudah kelihatan? Baik. Kita mempelajari analisis korelasi ini, penekanannya ada di sini, teman-teman. Bahwa yang mau kita kaji adalah hubungan antar variabel. Nah, saya stop dulu di sini. Seringkali di saat menulis skripsi atau tesis, teman-teman kan diminta menuliskan tujuan ya. Oke? Kalau mau menggunakan analisis korelasi, maka tujuannya itu hanya ingin mengetahui hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel taruhlah kemiskinan gitu di provinsi mana. Hanya itu tujuannya. Kalau kita mau menggunakan analisis korelasi. Jangan tujuannya ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi, tapi menggunakan analisis korelasi, itu kurang pas. Antara tujuan dengan alat tidak sesuai. Paham ya? Jadi kita menggunakan korelasi, tujuan utamanya untuk mengkaji hubungan antar dua variabel. Saya lanjutkan. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa koefisien korelasi itu adalah sebuah angka yang mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel yang bersifat bivariate, ya, terdiri dari pasangan X, Y. Nah, X, Y ini tadi saya sudah jelaskan bahwa nilainya berasal dari satu unit penelitian atau dari satu observasi yang sama, bukan dari yang berbeda. Nah, untuk mengetahui pola hubungan itu kita menggunakan scatter plot. Ya, scatter plot disebut juga diagram pencar. Dari scatter plot ini kita tahu arah hubungannya kemana. Ke kanan, positif, negatif, ya, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, yang mesti teman-teman perhatikan juga di sini bahwa tadi ya saya sudah menekankan bahwa pola hubungan yang kita pelajari syaratnya ini hubungan linier, bukan hubungan pola yang lain. Itu mesti digarisbawahi. Nah, kelemahan dari analisis korelasi tidak bisa menjawab hubungan kausal, sebab akibat. Siapa menyebabkan apa? Analisis korelasi tidak bisa menjawab kebutuhan itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman camkan ini. Nah, kita mulai dengan scatter plot, ya, scatter plot. Tujuan kita menggunakan scatter plot adalah untuk mengetahui pola hubungan antar variabel secara visual untuk mendeskripsikan data. Nah, scatter plot ini tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan hubungan sebab akibat tadi ya. Mana menyebabkan apa, ya, variabel mana menyebabkan variabel mana itu tidak ada di sini,
tidak difungsikan oleh scatter plot. Jadi scatter plot itu hanya memberikan arah hubungan saja. Kemudian kita juga menggunakan scatter plot sebagai salah satu dasar penentuan model hubungan antar dua variabel. Jadi sebelum kita berhitung korelasi, kita tentukan dulu hubungan antar variabelnya membentuk seperti apa gitu. Kalau memang bentuknya garis ya berarti regresi linier. Kalau bentuk polanya itu kuadratik ya berarti pakai regresi kuadratik dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya plot titik X, Y sebanyak N observasi pada sumbu X horizontal dan Y vertikal. Nah, untuk pembiasaan diri, teman-teman, walaupun kita belum mempelajari siapa menyebabkan apa, mulailah membiasakan X itu untuk variabel yang sifatnya mempengaruhi, sementara Y itu untuk variabel yang dipengaruhi. Supaya kita terbiasa dari awal, ya. Dari awal, walaupun ini bukan suatu keharusan, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, X itu variabel yang mempengaruhi, Y variabel yang dipengaruhi, nanti kesananya ketika belajar regresi tidak akan tertukar. Ya. Kemudian pola dan arah dari plotting secara visual dapat menentukan ada tidaknya hubungan. Nanti akan teman-teman lihat di slide berikutnya. Tidak selalu plotting titik-titik X, Y ini menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang nyata antara X dan Y. Kadang-kadang bentuk visualisasi datanya tidak menggambarkan secara jelas. Nah, terakhir, seberapa kuat korelasi antar X dan Y ditentukan oleh koefisiennya. Itu koefisien korelasi yang disimbolkan oleh R atau rho. Ya. Nah, ini contoh-contoh scatter plot. Contoh-contoh scatter plot untuk yang A, B, ini adalah contoh positif linear relationship. Maksudnya hubungan linearnya secara positif karena gradien A, gradien positif. Kemudian untuk yang C, ini adalah negatif linear relationship. Teman-teman bisa menggunakan tangan. Kalau tangan kita, tangan kanan, berarti hubungannya hubungan positif. Kalau membentuk pola tangan kiri, kalau teman-teman mengangkat tangan begini, gitu ya, tangan kanan kita berarti hubungannya positif, kalau tangan kiri kita hubungannya negatif, hubungan antara X dan Y-nya. Nah, yang seperti apa yang tidak ada hubungan, yang kayak gini bentuknya, Dek. Ini nggak jelas nih, membentuk kayak lingkaran gitu ya. Kalau C bukan tanpa hubungan, ya. Tapi dia nggak bisa dikatakan hubungan linear. Kenapa? Ini kalau ditarik, ada semacam garis lengkungan, gitu ya. Sehingga disimpulkan bahwa pola yang E adalah membentuk pola kurva atau pola kuadratik kalau teman-teman mau ngambil. Sekarang bagaimana praktek untuk scatter plot ini? Silakan teman-teman ambil data di buku modul ya. Di buku modul itu ada data tentang kemiskinan dan IPM. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat scatter plot. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Oke. Saya punya data tentang IPM dan kemiskinan tahun 2020 di kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama adalah bagaimana bentuk pola hubungan antara indeks pembangunan manusia, IPM, dengan kemiskinan. Maka langkah pertama, teman-teman ambil, ya, sebentar, ini saya tak bekerja, bentar ya. Oke, ini kita blok, kemudian insert, kemudian di sini ada scatter plot, ini bentuknya scatter plot, atau teman-teman boleh klik yang pojok kanan, kemudian dipilih ya, scatter plotnya. Kalau teman-teman mau cari ada di sini juga. Ya. Nah, di sini ada dua alternatif, ini dan ini.
Yang kita ambil yang scatter plot. Ya, ini yang scatter plot. Oke. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, area sini kita nggak butuh nih. Jadi area sini nggak butuh. Oke, kita lengkapi dulu informasinya. Horizontalnya ini adalah IPM. Kemudian vertikalnya adalah persen miskin. Ya, seperti ini. Untuk mempertegas pola hubungannya, kita coba ganti yang di sini, bound atau batas minimum maksimum dari sumbu X-nya. Saya coba kurangi ke 60 karena paling kecil di sekitar itu. Kemudian maksimumnya di sini, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau melihat posisi scatter plot-nya ini, seperti apa nih gambarnya? Oke, ya. Ya. Oke, saya coba tanya Mbak Kartika. Mbak Kartika, menurut Kartika, apakah scatter plot dari IPM dan kemiskinan ini membentuk pola tertentu? Negatif, Pak, scatter plotnya. Scatter plotnya berbentuk negatif. Iya. Iya. Terus, apakah pola hubungannya linear? Iya, Pak, linear. Bisa dibilang linear ya. Oke. Iya. Jadi kalau ini, oke, makasih Mbak Kartika. Berarti nanti pada saat teman-teman menghitung korelasinya, kalau hasilnya positif diterima nggak? Mbak Nisa. Ulangi, Pak. Mbak Nisa, kalau Mbak Nisa ngitung korelasi dari IPM dan kemiskinan dan dihasilkan nilainya positif gitu. Mbak Nisa yakin nggak hitungannya benar? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena ini kalau dilihat gradiennya negatif, Pak. Dilihat gradiennya negatif. Itu ya, jadi dari plot itu akan tercermin nanti angka yang dihasilkan seperti apa. Paham? Ya? Nggak susah kan ya bikin scatter plot ya? Nah, sekarang kita coba masuk ke koefisien korelasinya. Ya. Ukuran korelasi yang mau kita pelajari ada dua di sini, ada Pearson, ada Spearman, ya, ada Spearman. Nah di sini kalau korelasi Pearson syaratnya datanya diukur dalam bentuk kuantitatif, tepatnya dengan skala pengukuran rasio dan interval, sehingga Pearson tidak bisa digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel yang diukur dalam bentuk ordinal. Nah, untuk kebutuhan pengukuran korelasi dari data yang bersifat ordinal, kita menggunakan Spearman. Oke. Kita bahas dulu koefisien korelasi Pearson. Simbolnya boleh teman-teman menggunakan R besar, atau Pearson R, terserah ya. Ada juga yang menuliskan pakai rho juga boleh. Jadi dia menuliskannya begini, pakai rho, itu boleh juga. Merujuk pada Pearson Product Moment Correlation Coefficient, nilainya apa? Nilainya antara 1 dan min 1. Min 1, kalau min 1 itu, kalau plus 1 berarti angkanya lurus sekali. Kalau min 1 berarti
koefisiennya negatif dan lurus sekali. Ya. Kemudian perumusannya sekarang. Perumusannya adalah, ini tolong catatan ini teman-teman perhatikan, tapi saya sudah sebutkan bahwa korelasi itu tidak untuk mengatakan hubungan kausal ya. Itu diulang berkali-kali. Nah, sekarang persamaannya seperti ini. Untuk menghitung koefisien korelasi, kita butuh varians X. Kita butuh varians Y, dan kita butuh yang namanya kovarian X dan Y. Varian X kita udah pelajari ya, jumlahan dari kuadrat selisih antara setiap nilai data X dengan rata-ratanya dibagi N-1, varian Y, berarti data Y ya, jumlah dari kuadrat selisih antara nilai data Y terhadap rata-rata Y dikuadratkan dibagi N-1, dan kovarian ini adalah perkalian X1 min X bar dikalikan Y kurang Y bar, bagi N-1. Nah, yang dimaksud korelasi adalah, ya, yang dimaksud korelasi ini adalah kovarian X, Y dibagi akar dari varian X dikalikan akar dari varian Y. Itu korelasi, cara ngingetnya begitu. Sehingga teman-teman bisa membuat persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Atau ini kalau dijabarkan jadi seperti ini. Ya, kalau ini dijabarkan akan seperti ini. Nah, di slide berikutnya saya coba jabarkan teman-teman ya. Ini dijabarkan bahwa ya, kalau varian X itu adalah ini. Sorry. Varian X adalah ini. Varian Y adalah ini. Kovarian adalah ini. Maka yang dimaksud korelasi adalah ini ya. Kemudian teman-teman coba turunkan ya, XI kali YI kan jadi ini, XI YI. XI kali Y bar jadi ini. X bar kali YI jadi ini, dan seterusnya ya. X bar kali X bar jadi ini, plus X bar Y bar. Dibagi akar dari ini juga sama, dipecah. Dipecah, ini juga dipecah ya. Kemudian masing-masing dari yang atas yang namanya Y bar diterjemahkan sebagai sigma YI bagi N. Ini juga sama. X bar kita terjemahkan sigma XI bagi N. X bar ini sigma XI bagi N. Y bar ini, lalu N ini muncul dari mana? N ini muncul dari sigma. Sigma dari X bar Y bar. Jadi kalau sigma X bar Y bar itu akan kita tulis sebagai N X bar Y bar. Kenapa jadi N? Karena X bar Y bar ini konstan. Kalau I-nya 1 sampai dengan N. Ya. Nah, dengan penurun seperti ini, maka teman-teman akan diperoleh nanti ketika N dengan N dihilangkan, ini penyebutnya sudah sama. Kalau mau disamakan lagi, nanti akan muncul di sini N. Sehingga persamaan yang ini akan diperoleh. Ya, silakan. Kalau teman-teman tertarik dengan pembuktian rumus, dibuktikan bahwa rumus ini akan sama dengan rumus yang di bawah. Nah, karena kita menggunakan Excel untuk penghitungan korelasi, saya tidak akan mendalami persamaan yang di bawah, karena persamaan yang di bawah ini lebih sering kita gunakan kalau menghitung lewat kalkulator. Ya, lewat kalkulator. Nah, sekarang kita praktekkan rumus koefisien korelasi persen. Ini. Ya, kita praktekkan di penghitungan. Oke, coba teman-teman perhatikan. Kita mau menghitung korelasi sekarang, saya geser dulu. Rumusnya adalah ini. Kalau melihat rumus seperti ini, kalau melihat rumus seperti ini, teman-teman munculkan hal-hal yang dibutuhkan. Di sini ada X bar, di sini ada N. Oke, kita munculkan N-nya dulu. Ya, N-nya kita tulis di bawah. Kita butuh N. Kita butuh yang namanya N, banyaknya data. Ya, banyaknya data, teman-teman silakan gunakan count. Atau mau hitung manual juga silakan karena sedikit.
banyaknya kabupaten kota di Jawa Barat itu ada 27 ya, itu N-nya. Kita butuh X bar. Kita munculkan rata-rata. Rata-rata X bar ya, sama dengan average itu ya, dapat rata-rata untuk IPM dan rata-rata untuk persentase penduduk miskin. Lalu muncul XI dikurangi X bar. Silakan teman-teman munculkan di sini. XI dikurangi X bar. Ya. Muncul juga YI kurang Y bar. Oke, YI dikurang Y bar. Lalu muncul XI X bar pangkat 2. Nih, kita butuh ini. Pangkat 2. Kita butuh Y bar pangkat 2. Ya. Nah, ini komponen-komponen yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk menghitung koefisien korelasi Pearson. Ya, kita sisip di tengahnya XI dikalikan X bar. Ini dikalikan ya, XI dikalikan X bar. Saya pakai bintang aja ya. Oke. Yaudah, teman-teman tinggal sesuaikan. XI dikurangi X bar. Jangan lupa X barnya dikunci. Dapat. Maka udah dapat nih untuk XI kurang X bar. Kita butuh YI Y bar. Geser ke samping, tapi jangan langsung copy paste. Teman-teman periksa dulu. Ini masih mengacu ke rata-rata yang IPM. Geser ke rata-rata kemiskinan. Dapat. Double klik. Oke, setelah itu kalikan. XI dikurang X bar dikali YI kurang Y bar. Dapat. Oke, kita butuh apa lagi? Pangkat 2 dari XI dikurang X bar. Berarti ini pangkat 2. Dapat. Ya. Kemudian yang ini YI kurang Y bar pangkat 2. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman mau cepat kerja, teman-teman lakukan satu dulu. Ya, lakukan satu dulu. Mulai dari sini, 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 ya. Untuk ke bawahnya, teman-teman blok, lalu double klik. Itu akan otomatis menyesuaikan dengan rumus yang di atasnya. Jadi, double kliknya jangan di setiap kolom maksud saya. Selesaikan dulu satu baris, kalau udah selesai semua, baru kita double klik akan tercopy semua. Nah, di sini sum ini dibutuhkan untuk memunculkan sigma, ya. Kita butuh sum mulai dari sini. Sum. Nah, ini sum. Ini adalah pembilang. Ya, sumnya min 253,978 dan seterusnya. Kemudian yang di bawah adalah untuk menghitung varians. Kita geser. Ya udah, berarti korelasi Pearson-nya sama dengan apa? Sum yang ini ya. Sum dari X kurang X bar, Y kurang Y bar dibagi, di situ ada akar. Nah, akar itu adalah square root kalau di Excel, square root dari perkalian, kita buka perkaliannya. Perkalian ini dikalikan dengan ini. Itu. Ya, kalau di enter dapat minus 0,73665. Nah, itulah nilai koefisien Pearson yang kita hitung berdasarkan rumus ini. Lalu bagaimana Pearson di Excel? Pearson di Excel itu teman-teman cukup memerintahkan core, itu ada Corel, ya, Corel array 1 di blok, titik koma, array 2. Sesuaikan dengan laptop masing-masing, ada yang titik koma, ada yang koma. Ya, maka diperoleh nilai yang sama, minus 0,73665, sesuai dengan
praduga atau dugaan bakar 3 tadi bahwa hubungannya negatif atau negatif linear relationship. Hubungan linear yang negatif. Bisa dipahami, teman-teman? Gampang ya? Insya Allah materinya nggak susah kok. Oke, teman-teman udah download datanya, silahkan sambil dicoba. Ya, sambil dicoba. Ingat bahwa kalau teman-teman sampai bisa mencoba, akan pahamnya akan berbeda ketimbang hanya mendengarkan. Ada yang mau bertanya tentang person? Enaknya ngajar di tempat, di kafe gitu, pas ngasih tugas ke teman-teman, saya tinggal makan aja. Ya, nanti diceritain rasanya kayak apa. Norak banget ya. Oke, sekarang saya mau pindah ke Spearman. Untuk person, kira-kira clear nggak penjelasan saya? Saya sudah menjelaskan rumusnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menghitungnya dengan Excel, baik dengan fungsi maupun rumus. Oke. Sekarang saya pindah ke korelasi Spearman. Oke, sebelum salah ke Spearman, bagaimana menginterpretasikan hasil penghitungan koefisien korelasinya? Tadi kita memperoleh angka minus 0,7, betul? Ya. Berarti minus 0,7 itu ada di mana? Ada di sini, karena ini ada harga mutlak. Ya, ini ada harga mutlak. Berarti jatuhnya minus 0,7 ada di sini. Bisa dibilang moderate. Moderate linear relationship, artinya hubungannya sedang. Karena nggak nyampe 0,8. Tapi kalau udah 0,8 ke atas, kita bilang hubungannya kuat. Kalau 0,5 ke bawah, hubungannya lemah. Ya, ini patokan untuk menginterpretasikan koefisien korelasi Pearson. Kalau 0, ya, kalau 0, kalau X dan Y bersifat independen, maka korelasinya 0. Tapi kalau korelasinya 0, belum tentu disimpulkan bahwa X dan Y independen. Bisa jadi dia mempunyai pola hubungan tapi bukan hubungan linear. Jadi jangan dibalik. Ya. Nah, ini bentuk-bentuknya tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kalau hubungannya itu positif, this shows that as one variable increase, the other increases. Satu naik, yang lain juga ikut naik. Tapi kalau korelasi negatif, yang satu naik, yang lainnya turun. Sementara untuk pola seperti ini, memencar secara bebas, dikatakan tidak memiliki hubungan. Nah, tadi yang saya singgung, kalau X dan Y itu bersifat independen, pasti korelasinya 0. Tapi kalau korelasinya 0, belum tentu independen, karena boleh jadi polanya bukan linear. Nah, itu pengertian dari kalau R sama dengan 0, tidak bersifat, bukan berarti tidak independen, tapi boleh dia berhubungan, tapi pola hubungannya bukan linear. Nah, ini lebih clear lagi, kalau teman-teman sudah mengkaji analisis korelasi, kalau bentuk plotnya itu lurus banget, itu dipastikan bahwa angkanya 1 atau min 1. 1 kalau gradiennya positif, min 1 kalau gradiennya negatif. Kemudian kalau titik-titiknya mulai memencar di sekitar garis lurus, seperti di sini, nah itu 0,8. Kalau pencarannya makin melebar, tapi masih membentuk pola linear, itu lebih rendah lagi, 0,4. Kalau bentuknya acak, nggak beraturan, baru 0, dan seterusnya. Yang di bawah, ini koefisien korelasi 0 semua, tapi bukan berarti nggak berhubungan. Kayak ini berhubungan polinomial, ini berhubungan kuadratik, ini hiperbola ya. Kemudian ini lingkaran, itu korelasinya 0 semua. Nah, ini contoh-contohnya kalau teman-teman hitung ya, mana yang koefisien 1 dan min 1, itu bisa kelihatan di sini. Ya, ini contoh-contoh saya sudah mempraktekkan langsung dengan kemiskinan dan IPM. Ini kalau mau ditambahkan garis juga boleh, silahkan.
Nah, ini contoh penghitungan dengan rumus yang kedua tadi, yang saya tidak peragakan karena ini wasting time menurut saya kalau penggunaan menurut Excel. Ya, kalau dengan Excel bisa langsung aja dengan rumusnya atau langsung Corel gitu ya. Jangan satu-satu gini. Nah, ini korelasi antar pengangguran Gini rasio, hubungannya juga negatif. Semakin besar Gini rasio, semakin timpang pendapatan, semakin rendah pengangguran di sini. Oke, ini pengangguran dan kemiskinan, plot-plotnya seperti ini. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin seperti ini. Nah, tadi di pengantar awal saya mengatakan bahwa analisis korelasi itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pencilan. Seperti apa kasusnya? Kayak gini. Data utamanya sebenarnya yang ini, tapi kan ada pencilan di sini. Kalau ini kita hitung, korelasi menjadi rendah. 0,22 karena di bawah 0,5. Ya. Tapi kalau ini dibuang, kemungkinan akan lebih besar dari 0,22. Sebaliknya, dengan adanya pencilan juga bisa mengakibatkan korelasi menjadi seolah-olah kuat. Padahal sebenarnya arah pola hubungannya di sini, teman-teman. Tapi karena ada satu di sini, seolah-olah membentuk garis lurus ke sana. Sehingga nilai korelasinya menjadi 0,75. Gitu. Nah, itu pengaruh keberadaan nilai outlier dalam penghitungan korelasi Pearson. Nah, ini bisa diatasi kalau teman-teman menghitung dengan menggunakan korelasi Spearman, karena Spearman itu melakukan pengurutan dulu. Kita masuk sekarang ke koefisien korelasi namanya rank Spearman. Rank itu berarti diurutkan. Nah, di sini karena korelasinya menggunakan rank Spearman, maka langkah pertama ketika teman-teman mau menghitung korelasi jenis ini adalah mengurutkan dulu datanya. Mengurutkan datanya. Nah, dua variabel ini harus diurutkan secara searah. Kalau ascending semua, kalau descending semua. Jangan satu descending, satu ascending. Kan kacau nanti apa namanya kesimpulannya. Ya, ini penjelasannya bahwa korelasi Spearman itu mengkaji hubungan monotonik, ya apakah linear atau tidak, sama pengertiannya. Nah, nanti kalau datanya berulang, maka rumus yang digunakan harus dikoreksi. Nanti itu saya jelaskan di sesi berikutnya. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini. Pahami dulu, teman-teman pahami dulu rumusnya. 1 dikurang 6 jumlah dari D ini adalah difference atau pengurangan, deviasi, bisa juga ya, deviasi selisih nilai ranking dari pasangan ke I. N adalah banyaknya pasangan. Nah, kalau mau menggunakan rumus rank Spearman, seperti apa cara prakteknya? Oke. Perhatikan, dengan data yang sama, sekarang saya mau menghitung dengan Spearman. Nah, karena di Spearman ini butuh rank, butuh DI ini, maka kita munculkan dulu rank. Rank untuk X berapa, rank untuk Y berapa. Itu kita cari. Bagaimana cara memunculkan rank di Excel? Maka manfaatkan fungsi rank. Nah, fungsi rank di Excel ada dua. Rank average, ada rank equal. Kalau rank average, untuk data yang sama akan dirata-ratakan. Misalkan ada data dua kali gitu ya, maka dia akan ditulis 2,5 misalkan. Terus kalau rank equal, dia akan ngambil data pertama yang ditemukan, kemudian diulangi. Ya, nah kita akan menggunakan untuk memahami rank average sama rank equal itu seperti ini teman-teman. Saya sebelum ke sana ya, bisa kita punya data 2, 4, ya, 3 di sini 2 lagi misalkan, ya.
Kemudian di sini ada 3, 3. Ini ada data berulang sekian kali ya. Coba kita urutkan dengan rank average dulu. Caranya sorot data yang mau dibandingkan, titik koma, kemudian sorot referensi itu adalah keseluruhan datanya. Jangan lupa dikunci. Ya. Kemudian urutannya, descending atau ascending. Descending itu berarti dari besar ke kecil, kalau ascending dari kecil ke besar. Saya gunakan dari kecil ke besar, ascending. Oke, pakai kode 1. Nah, terlihat di sini bahwa data yang pertama dan data kedua secara ranking 1,5. Dari mana 1,5? Ini kan data pertama. Ini data kedua. Nah, rata-ratanya 1 dan 2 adalah 1,5. Oke, cara membaca gitu. Kemudian data ketiga itu kan menempati urutan keberapa? 3, 4, 5. Itu kan ya. Nah, rata-rata dari 3, 4, dan 5 berapa? Ya, tepat 4. Maka diberi nilai 4, 4, 4. Data terakhir data ke-6. Begini ke-6. Nah, itu kalau menggunakan rank average. Tapi kalau rank equal, sini saya coba lihat. Rank equal, teman-teman akan gini. Rank equal, datanya ini, ya, datanya 2 dibandingkan ke tabelnya, ke referensinya, jangan lupa dikunci. Kemudian ascending, kode 1. Nah, di sini 1. Jadi data yang sama akan diberikan peringkat yang sama. Jadi 1, 1 lagi. Kemudian ini data ketiga. Lalu ke-6. Tidak ada 2, tidak ada ke-4. Clear nggak bedanya rank average dengan rank equal? Ya. Jadi kalau rank average, urutannya dirata-ratakan untuk data yang sama. Tapi kalau rank equal akan mengambil nilai terkecil dari urutan data yang sama tadi. Oke. Sekarang saya kembali ke worksheet. Silakan teman-teman melakukan rankingan data. Ya. Saya menggunakan rank average. Di sorot datanya 70,4 itu di urutan keberapa? Ketik koma ya. Kemudian ini di blok. Jangan lupa dikunci. Kemudian urutannya adalah ascending. Dari kecil ke besar. Maka diperoleh 70,4 itu ada di urutan ke-12. Ya. Bagaimana dengan Y? Nah, Y jangan lupa digeser dulu. Double klik digeser dulu, pastikan bahwa referensinya udah benar, baru diklik. Ya. Di sini. Saya pindahkan, siapa tahu teman-teman butuh. Oke. Nah, di sini kita butuh yang namanya DI kuadrat. Ya, DI kuadrat adalah selisih rank X dengan rank Y, kemudian dipangkatkan 2. Sudah? Kalau sudah, berarti kita tinggal geser. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau sudah selesai, kita tinggal double klik. Nah, yang dibutuhkan dari proses ini adalah sum-nya, penjumlahan yang mana. Ini saya ambil copy ya, copy penjumlahan untuk yang di sini. Oh, sorry. Ada yang error. Sudah. Ini belum di Oh, betul ya. Oke. Dapat 5430. Ya. Nah, sehingga bagaimana menghitung korelasi Spearman-nya? Di sini Spearman korelasinya sama dengan 1, ya, ikutin, dikurangi, kemudian atasnya adalah 6 kali. Ya, 6 kali jumlah DI kuadrat di sini dibagi, ya, N kali N kuadrat kurang 1. N
ini dikali kurung buka N kurang 1. N kuadrat kurang 1. Kuadratkan dulu, baru kurang 1. Tutup, tutup. Dah. Maka nilai koefisien korelasi ring Spearman-nya adalah minus 0,65751. Tahun lalu ketika teman-teman ujian itu sering lupa ada angka 6-nya. Itu yang bikin salah. Perhatikan di situ ada 6. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari dua penghitungan korelasi ini, baik menggunakan Pearson maupun Spearman, disimpulkan bahwa hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kemiskinan adalah hubungannya negatif, sedang, ya karena di bawah 0,8, di atas 0,5. Artinya, wilayah-wilayah di kabupaten kota di Jawa Barat yang IPM-nya tinggi memiliki kemiskinan yang rendah. Sebaliknya, wilayah yang IPM-nya rendah memiliki kemiskinan yang tinggi karena hubungan terbalik. Gitu, teman-teman. Ya, kalau mau dituliskan analisisnya, hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di kabupaten kota di Jawa Barat bersifat negatif. Kalau mau pakai bahasa Inggris kayak gini, negatif linear relationship. Betul nggak? Relationship-nya pakai ini ya. Relationship, sorry, ada yang mau benerin nggak? Ini? Coba nyontek dulu. Pakai P, Pak. Pakai P, Pak. Iya, pakai P bukan V. Baik. Untuk orang Sunda mau V mau F semua dibaca P ya. Relationship gitu. Ya, thank you. Ya, negatif linear relationship artinya apa? Artinya wilayah kabupaten kota yang IPM-nya tinggi memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dan sebaliknya. Itu. Jadi ciri bahwa dia negatif linear relationship tadi, yang satu naik, yang satu tinggi, yang satu rendah. Yang satu naik, yang satu turun. Artinya kalau wilayah itu mengalami peningkatan IPM, pasti akan diikuti dengan penurunan kemiskinan. Apakah clear penjelasan saya? Teman-teman, jelas nggak penjelasan saya? Jelas ya? Nah, rumus yang 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat minus 1, itu ada syaratnya. Syaratnya tidak ada pengulangan data lebih dari 20%. Ya, bagaimana kalau datanya berulang lebih dari 20%? Nah, untuk ini teman-teman silakan buka materi yang kedua tentang Spearman, tapi dengan pengulangan. Ya. Ya, ini rumus yang tadi yang kita bahas. Syaratnya tidak ada skor yang sama melebihi 20%. Kalau ada data yang berulang lebih dari 20%, maka rumus yang digunakan untuk koefisien korelasi rank Spearman adalah ini. 2 kali N pangkat 3 kurang N per 12 dikurangi sigma TX, dikurangi sigma TY, dikurangi sigma DI kuadrat. Apa itu TX? TX itu adalah, sigma TX itu adalah banyaknya pengulangan, ya, banyaknya data yang berulang tadi ada berapa, dijumlahkan, khusus untuk variabel X, dan ini untuk variabel Y.
Oke. Nah, untuk memahami rumus ini, saya langsung saja ke contoh soal. Ya, ke contoh soal sini. Ini adalah nilai dari 15 siswa untuk mata pelajaran matematika dan IPS. Kemudian coba kita amati, ternyata di nilai matematika ada pengulangan nilai di 94 sebanyak 2 kali, nilai 62 juga sebanyak 2 kali, dan nilai 72 sebanyak 2 kali. Berarti total data yang berulang semuanya ada 6. Nah, itu yang dimaksud dengan K. Ya. K ini berarti jumlah keseluruhan data yang mengalami pengulangan. Jadi yang berulang bukan 3. Totalnya ada 6 gitu ya. Setiap data berulang 2 kali. Nah, ini K-nya berarti ada sebanyak K-nya itu banyaknya perkembaran pada variabel X. Sorry, K itu banyak perkembaran, berarti pasangannya, bukan 6. Pasangannya ada sebanyak 3. Ada 3 pasang yang berulang. Kemudian yang berikutnya untuk IPS ya, 53 berulang sebanyak 3 kali, kemudian 63 berulang sebanyak 2 kali, dan 65 sebanyak 2 kali. Ya, nah itu pengaruhnya di mana? Kita lihat. Pertama untuk N pangkat 3 kurang 12 dapat 280. Sekarang skor kembar variabel X ada di 62, 72 dan 94. 62 ada berapa kali? Ada 2 kali. Maka ditulisnya 2 pangkat 3 kurang 2 per 12. Itu untuk J sama dengan 1. Untuk J sama dengan 2 berarti data yang berulang untuk data yang kedua adalah 72 berulang berapa kali? Ada 2 kali. Maka 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. Data 94 berulang berapa kali? Juga 2 kali. Ya, kemudian teman-teman jumlahkan dapatlah 1,5. Nah, itulah yang dimaksud dengan sigma dari TX. Sementara untuk sigma TY, teman-teman perhatikan yang berulang data berapa aja? 53, 63, dan 65. Pertanyaan pertama, 53 berulang berapa kali? 3 kali. Maka kita hitung. 3 pangkat 3 kurang 3 bagi 12. 63 berapa kali berulangnya? 2 kali. 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. 65 berapa kali? 2 kali. 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. Dapatlah 3. Nah, setelah komponen-komponen diperoleh, maka koefisien korelasi Spearman-nya dihitung dengan rumus tadi. 2 kali ini 280 ya, dikurangi sigma TX, dikurangi sigma TY, dikurangi lagi dengan sigma DI kuadrat. Nah, DI kuadratnya dimunculkan. Ya tetap rank-nya nih harus dihitung. Oke. Selanjutnya dihitung ya. Dihitung, dapatlah minus 0,861. Jadi rank ini tetap dihitung. Nah, ini rank-nya kelihatan menggunakan rank average. Average DI kuadrat. Oke. Nah, itu tambahan untuk materi korelasi rank Spearman jika terdapat data yang berulang lebih dari 20%. Nah, rumus ini juga bisa sebenarnya ditempuh dengan cara menghitung koefisien Spearman dengan menggunakan Pearson, tapi yang dihitung adalah rank-nya. Dari rank-nya, jadi korelasi dengan rank-nya. Ini ternyata diperoleh sama, minus 0,861. Ya. Oke, kalau mau coba, ini datanya bisa kita pindah. Ya, kalau teman-teman mau coba, boleh dipindahkan saja ke Excel. Bentar. Excelnya mana? Ya. Ya, ini adalah data matematika, data IPS. Oke, silakan teman-teman munculkan rank X dan rank Y. Kemudian kita hitung DI kuadratnya. Ya. Oke, kita mulai hitung ya. Rank
rank average dari 94. Oke. Ya, 14,5. Sebelahnya ditarik aja. Oke. Kemudian D kuadrat. Ini dikurangi ini pangkat 2. Dapat? Oke. Berapa banyaknya N? N-nya udah jelas 15 ya. Udah, teman-teman tinggal hitung. Jadi tadi N pangkat 3 kurang N bagi 12 berapa ya? Yang tadi data berulang. Yang data berulangnya silakan diambil. Ya, semuanya menggunakan N pangkat 3 kurang N. Rumusnya sama semua. Ya. Saya butuh simbol-simbolnya aja nih. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama. Semuanya N pangkat 3 kurang N. Jadi silakan dicari sigma TX. Sigma TX berarti yang berulang di sini. Yang berulang di sini ada berapa? Ada 2 tadi ya. Jadi gampangnya yang berulang data mana? Teman-teman mau ngitung di mana? Di sini juga boleh. Yang 94 itu. Kemudian 72 dan 62 kan ya. Oke, tes teman-teman. Sorry, lupa cas. Ya, saya sarankan untuk yang data berulang, teman-teman himpun dulu keterangannya. Ya, di sini. Jadi yang data berulang X kan ini ya, 94, 72 dan 62. 62. Nah, pengulangannya itu kita kasih T ya, kasih simbol T. 94 ada 2 kali, 72 ada 2 kali, 62 ada 2 kali. Ini TX. Kemudian yang Y yang berulang mana? Yang Y itu ada 53, 63, dan 65. Kan gitu ya? Yang berulangnya berapa kali? Kalau teman-teman mau males ngitung gitu ya, silakan manfaatkan count if. Ya, misalkan datanya banyak, teman-teman mau ngitung berapa banyak pengulangannya, silakan menggunakan count if. Count if ini ya, count if rank-nya ada di sini karena ini Y saya sorot sini ya. Kemudian kriterianya yang ini 53. Nah, itu boleh juga teman-teman menggunakan itu. Jadi manfaatkan count if untuk menghitung banyaknya pengulangan. Ya, ini C3C ini kita kunci. Kita kunci ya, kalau mau dari 0 sekali menghitung ini. Kemudian kita kunci I5-nya. Sehingga ke sini tinggal geser. Paham? Paham ya? Ini saya udah menggunakan fungsi-fungsi Excel. Ini saya copy ke sini. Ya. Ini kita pindahkan. Oke, saya pindahkan. Kemudian ininya bukan I5, tapi 3. Ya. Kemudian ini udah berapa fungsi. Teman-teman, sorry saya menggunakan masker ya. Karena smelly of the cigarette here. Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Sorry, ada bau rokok jadi nggak enak. Nah, sekarang yang dimaksud T besar, gitu ya. T besar.
teman-teman tinggal membuat tadi n pangkat 3 kurang n, t pangkat 3 kurang t. Jadi sama dengan apa? Kurung buka, ini pangkat 3 kurangi dirinya sendiri. Kan gitu. Ya. Ini. Tapi kan dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Berarti sebenarnya kita butuh ini tx-nya. Jadi kalau teman-teman copy ke samping dapat tadi sini sum-nya. Sum dari tx. Ya, sum dari tx gimana caranya? Sama dengan sum ini ya dibagi 12 kan, karena semuanya kan baginya 12. 1,5 kan ya? Ya enggak? Nah, yang ini tinggal di copy paste. Yang ini TY-nya. Ini copy paste. Ini copy paste. Nah, ini sum TY. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal pinter-pinterlah memahami copy paste gitu ya. Jadi cepet banget kerjainnya. Udah? Nah, semua yang diperoleh sudah ada nih. Jangan lupa di situ ada N15 ya. Yang sum N-nya, sum dari N itu jangan lupa dihitung sama dengan berapa? 15 ya, 15 pangkat 3. Pangkat 3 dikurangi 15. Itu. Lalu dibagi dengan 12. Bagi 12. Nah ini sum N-nya. Oke. Semua komponen udah ada. Nah, tinggal ngitung korelasinya. Spearman. Saya tulis corrected ya, karena ini rumus khusus. Sama dengan 2 kali. Ya udah, 2 kali ini 2280 ya. Dikurangi TX. Ini TX dikurangi TY. Kemudian dikurangi lagi sigma DI kuadrat. DI kuadratnya ada di sini. Oh, belum dihitung. Oke, enter dulu. Kita sum-nya di sini ya. Sum dari DI kuadrat. Ya, saya ulangi di sini. Dikurangi lagi dengan sum dari DI kuadrat. Oke. Itu baru bagian atas. Bagian bawah. Kita kurung dulu ini. Dibagi dengan kurung buka 2 kali. 2 kali square root. Akar itu square root diterjemahkannya. Mana dikurang mana? Masing-masing 280 kurang. Oke, kita buka dulu. 280 kurangi TX. Dikali 280 dikurangi TY. Tutup. Tutup. Tutup lagi untuk kurung terakhir. Ya, dapat minus 0,86139. Tadi disampaikan bahwa perhitungan ini sesungguhnya bisa saja menggunakan korelasi rank dengan rank, tapi menggunakan Pearson. Ya, sama dengan core gitu ya. Sama dengan core gitu. Yang dikorelasikan jangan X-nya tapi rank-nya. Titik koma. Ya, dapatnya sama, minus 0,86139. Kalau gitu, kesimpulannya untuk data yang mengandung pengulangan lebih dari 20%, silakan teman-teman kembalikan ke rumus korelasi Pearson. Tetapi yang dikorelasikan bukan data aslinya, tapi data rank-nya. Begitu, teman-teman? Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dengan baik, sehingga teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, seluruh materi hari ini sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman pelajari ulang ya. Nah, besok kita praktek dengan modul praktek
yang sudah saya share di materi hari ini sebenarnya untuk besok. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira susah nggak korelasi? Kalau ngelihat Bapak ngerjain gampang, alhamdulillah gitu ya. Ingat ya, korelasi itu mempelajari hubungan antar dua variabel, interpretasinya bisa tiga, apakah hubungannya kuat, hubungannya lemah, atau hubungannya sedang. Korelasi tidak pernah mengukur hubungan yang rumit. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, coba saya tes. Mas Noval Ihsan. Kelihatannya Mas Noval sudah megang-megang kepala gitu ya. Coba ceritakan ke saya, apa sih yang Mas Noval pahami dari penjelasan saya tentang analisis korelasi? Halo? Ya, Pak. Ya, silakan. Eh, Ya, ketika teman-teman ditanya penjelasan, selalu bermula dari 5W1H ya. What? Tentang korelasi. Apalagi? How? Berarti how itu untuk menjawab bagaimana mengukurnya. When? Kapan korelasi ini teman-teman pakai? Kondisi datanya seperti apa? Gitu. What itu bisa juga apa tujuannya. Begitu ya cara-cara menjawab. Jelaskan analisis korelasi menurut yang teman-teman pahami gitu ya. Jangan jawabannya cukup jelas. Saya bingung ngasih nilainya. Ya, silakan Mas Noval. jadi korelasi itu keterikatan secara statistik yang merujuk ke seberapa dekat dua variabel itu punya hubungan linear satu sama lain. Oke, Mas Noval tutup dulu Mas Noval. Saya minta yang Mas Noval pahami. Dari sekian penjelasan saya, yang Mas Noval pahami tentang korelasi itu apa gitu maksud saya. Dengan bahasa sendiri. Nggak ada yang salah dari penjelasan Mas Noval nanti. Ngerti maksud saya ya? Jadi saya ingin mengetahui dari yang saya jelaskan ini, apa sih yang ditangkap oleh mahasiswa gitu. Jangan-jangan yang ditangkap adalah hubungan rumitnya gitu. Ya, silakan Mas Noval. Tatap layarnya ya. Jadi ya, Pak. Mata bertemu mata. Korelasi itu hubungan antar dua variabel. Oke, good. Terus hubungan seperti apa? Contohnya, Apakah semua hubungan diukur dengan korelasi? Ada spesifik hubungan sana. Pola hubungan seperti apa yang dikaji oleh analisis korelasi? Pola hubungannya berbentuk apa, Mas Noval? Masih ingat gambar-gambar yang saya tunjukkan? Ada gambar linear, Pak. Oke, good. Jadi hubungannya harus linear, jangan yang lain. Oke? Coba. Nah, terus bagaimana cara mengukur korelasinya? Kita belajar dengan dua cara. Satu apa? Kenalan dulu dengan namanya. Yang pertama, Pearson. Yang kedua,
Spearman. Spearman. Ya. Apa ciri khas kita menggunakan Pearson? Kalau Pearson, Datanya data apa dulu? Boleh nggak data kualitatif saya analisis dengan Pearson? kualitatif. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi kalau gitu harus data apa yang pakai Pearson? Rasio Rasio atau atau interval. interval atau kata lainnya kuantitatif ya. Oke. Nah, salah satu kelemahan Pearson apa? Mas Noval. Yes. Bisa nggak dia ngukur untuk korelasi dalam bentuk kategorik ya ordinal? Gimana, Pak? Bisa nggak Pearson itu untuk mengukur korelasi dari data ordinal? Ordinal nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau ordinal menggunakan apa, Mas Noval? Pakai Spearman. Spearman. Clear ya, teman-teman? Itu dari tujuannya, silakan cerita itu sesuai dengan pemahaman teman-teman. Oke, Mbak Linda. Kalau kita ngukur korelasi, angkanya dari berapa sampai berapa? Rentangnya. Min 1 sampai 1, Pak. Min 1 sampai 1. Korelasi 1 itu artinya apa? Korelasi 1 itu artinya hubungannya positif, artinya berarahnya sama. Arahnya sama, dan itu sangat kuat. Ya. Kalau Ya. 0 artinya? Kalau 0 hubungannya lemah. Lemah apa independen? Kalau X-nya independen, nanti korelasinya 0. Oke, tapi kalau 0 apakah pasti independen? Enggak, Enggak. pasti. Berarti ada kemungkinan lain. Kemungkinannya apa? Ada yang kurva, ada yang bentuk-bentuk lain. Oke, jadi bisa 0 itu bisa nggak ada hubungan atau ada hubungan tapi bentuknya bukan linear. Ya. Oke, kemudian Mbak Nisa Fatarani. Kapan saya menggunakan korelasi Spearman dengan rumus 1 minus 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat kurang 1? Ada syaratnya di sana. Coba tatap layar Mbak Nisa. Saya hanya ingin mengetahui ini aja, mengingat Mbak Nisa Iya, ingatnya apa? Diurutkan, Pak. Oke, diurutkan. Kemudian Tidak ada data yang sama lebih dari 20%. oke, catat itu ya. Ya. Jadi kalau saya punya 15 data, berapa banyak data yang boleh berulang menggunakan rumus 1 minus 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat minus 1? 20% dari 15 itu berapa? 3. Tapi kok tadi contohnya cuma 3 data yang berulang, kok pakai rumus yang lain? 3 di sini adalah 3 jumlah absolut ya. Oke. Benar-benar 3. Kalau tadi kan jumlahnya 6. Ada 6 data yang datanya berulang gitu ya. Yang sama ada 3 macam. Paham? Jadi kalau di total tadi di contoh soal ada 6 data yang berulang dari 15 dan itu lebih dari 20%. Jadi gampangnya gini. Kalau N-nya 15, data yang boleh berulang untuk dengan rumus yang pendek tadi, yang 1 minus 6 kali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat minus 1, maksimum 3 saja data yang berulangnya. Lebih dari 3 harus menggunakan rumus yang N pangkat 3 kurang N bagi 12 tadi. Dan seterusnya. Atau gampangnya rank Spearman yang corrected. Pada faktor koreksinya. Paham ya? Oke, Mbak Fauzia, Mbak Filda. Kalau saya punya 100 data, berapa cut off data boleh berulang kalau menggunakan rumus yang sederhana untuk Spearman? Gimana, Pak? Mohon maaf. Saya punya data 100. Iya. Nah, kapan saya menggunakan rumus rank Spearman yang tanpa koreksi? Yang 1 minus 6 kali sigma DI kuadrat tadi. Ketika lebih dari 20%, Berapa 20% dari 100? 20%-nya 20. 20. Ya. Selama 20 ke bawah masih menggunakan rumus yang tanpa koreksi. Tapi lebih dari 20 data untuk total 100 data harus menggunakan rumus Spearman yang terkoreksi. Barangkali itu teman-teman penjelasan
materi kuliah hari ini. Sebenarnya masih ada waktu, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Karena tadi saya masuknya telat, ya akhirnya harus telat juga. Cukup? Izin, Pak. Oh ya, silakan Mas Duta. Untuk kalau yang tadi diurutkannya itu harus pakai range average atau boleh range Boleh equal? pakai equal, nggak masalah. Oh ya, Tapi biasanya yang dipakai yang average. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena kalau pakai rank equal, nanti begitu mau menggunakan Pearson versi rank, menjadi data yang berulang akhirnya. Tapi itu bukan alasan yang prinsipil sih. Tapi pada prinsipnya boleh, Mas, menggunakan equal. Yang lain, untuk keseragaman kita menggunakan average dulu ya, supaya sama hasilnya. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya? Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Izin live ya, teman-teman. Ya, Pak.